yang saat ini berdomisili. Kali ini pada hari ke-6 dan juga edisi yang terakhir yang akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Baiklah, dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran mazida, amma ba'd. Kemudian ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Poin yang berikutnya yang tidak kalah penting juga adalah kesederhanaan di dalam rumah. Kesederhanaan dan contoh serta teladan di dalam hal kesederhanaan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dengan kesederhanaan maka kita akan terhindar dari sikap kikir, sikap bakhil. Nah, semuanya serba sederhana. Beli barang, perabot dan perkakas rumah tangga misalnya, tidak mengambil harga yang paling mahal, tapi yang sedang-sedang saja sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan kemampuan. Ini untuk menghindari hal-hal yang nantinya tidak akan mengenakan. Misalnya beli piring yang unlimited. Tahu unlimited gak ya? Bahasa sininya apa sih unlimited? Bahasa ngapaknya apa? Unlimited. Ya terbatas lah. Jadi koleksi terbatas misalnya piring, mug, begitu. Beli. Ini misal saja. Dan ini sebenarnya dikumpulkan dari data-data dan kasus yang pernah saya dapatkan kan begitu. Hanya masalah kecil akhirnya berakhir dengan usaha perceraian misalnya. Jangan. Hanya karena masalah piring kok. Kan gitu. Belinya mahal, deman-eman banget. Jarang dipakai. Sudah deman-eman mungkin. Ternyata suatu saat dipecahkan oleh istri, dipecahkan oleh anak. Marah, emosi. Ini semua ini. Tidak semua orang Indonesia punya piring seperti ini. Unlimited, terbatas. Harganya dulu apa beli itu sekian, sekarang sudah tidak diproduksi lagi, unlimited. Nah misalnya begitu, sudah. Tapi misalnya kalau piringnya biasa-biasa, yang di pasaran banyak, pecah, ya beli lagi. Kan begitu, kan beda perasaan kita ketika melihat barang yang sudah mahal, sudah dicari, ternyata rusak, dengan barang yang sederhana, pasarannya pun di mana-mana ada, alhamdulillah. Matematika ini. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha menceritakan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innama kana firashu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alladhi yanamu alaihi min adamin khushbuhu lif. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha adalah kasur atau ranjang tempat tidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang biasa beliau pakai tidur, terbuat dari kulit yang pinggirannya adalah kasar sekali. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tokoh dan puncak kesederhanaan yang membuat para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis, mengalirkan air mata dan membasahi pipi-pipi mereka karena melihat kesederhanaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara langsung. Ketika Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala datang menjenguk Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi baru saja terbangun dari tidurnya. Bekas-bekas kerikil dan pasir masih menempel di punggung dan di dahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala menangis. Kata Rasulullah, "Ma yubkika ya Umar?" Apa yang membuat engkau menangis wahai Umar? Kata Umar radhiyallahu ta'ala, "Aku teringat wahai Rasulullah dengan para raja Romawi, raja Persia yang mereka hidup dalam kenikmatan, istana-istana mereka dan sungai-sungai yang mengalir di bawah istana-istana mereka. Sementara Anda adalah utusan Allah, kekasih Allah, kehidupan Anda seperti ini." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan prinsip hidup
kepada Umar dan kepada kita semua. Ala tarda ya Umar an takuna lahumud dunya walana al-akhirah. Wahai Umar, apakah engkau tidak ridha? Biarlah dunia ini untuk mereka, adapun kita mendapatkan akhirat dari Allah Subhanahu wa taala. Kesederhanaan perlu dijaga. Nah, rumah perkakas, kebutuhan di dalamnya, baju, makanan, semua serba sederhana, tidak perlu mahal. Nah, Aisyah radhiyallahu taala anha menceritakan bahwa sering sekali Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'tini, datang menemuiku, fayaqulu indaki ghada, apakah engkau punya makanan wahai Aisyah? Aisyah menjawab, tidak wahai Rasulullah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni shaimun, kalau begitu saya akan berpuasa hari ini. Pada hari yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang menemuiku dan bertanya, ya Aisyah, indaki ghada? Aisyah radhiyallahu taala menjelaskan, ya Rasulullah, innahu uhdiyat lana hadiyah. Qala wa ma hiya? Qultu his. Qala ama inni asbahtu saiman. Qalat thumma akala. Wahai Rasulullah, kita dapat hadiah makanan dari tetangga. Makanan apa itu wahai Aisyah? Kata Aisyah, makanan his. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tadi saya berpuasa. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah itu makan, membatalkan puasanya karena mendapatkan berita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan hadiah berupa makanan. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam penuh dengan kesederhanaan. Ketika sebuah keluarga, sebuah rumah jauh dari nilai-nilai berlebih dan kefoyaan, maka rumah dan keluarga itu akan semakin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, punya rumah, di atasnya dibangunkan tingkat, sampai tingkat berapa, di bagian sisi atapnya dibuatkan gambar seorang pasukan Romawi dengan jubahnya yang tertiup angin sambil membawa obor, kan gitu. Apa gunanya seperti ini? Di depan rumahnya dibuatkan patung anak kecil yang telanjang, kemudian air mancur keluar. Apa manfaatnya? Kan gitu. Apa manfaatnya? Dibuatkan kaligrafi misalnya, kaligrafi sekian banyak corak, lukisan ini, lukisan itu, yang meskipun lukisannya bukan lukisan makhluk, gambar atau makhluk bernyawa, bukan, cuma sekedar lukisan, tapi apa manfaatnya? Yang dibeli dengan harga 20 juta, 30 juta, kan gitu. Tidak ada manfaatnya, akan jauh dari berkah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala dibandingkan rumah yang penuh dengan sederhana, dengan kesahajaan. Demikian juga misalnya ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, perkakas dan perabot rumah tangga yang sederhana saja, yang memang benar-benar dipakai, bukan karena ada produk baru keluar beli, produk baru keluar beli, produk baru keluar beli terus sampai numpuk. Ada lemari khusus piring, masya Allah. Ada lemari khusus sendok dan gelas. Ada lemari khusus panci-panci. Nah, nanti piring, gelas, sendok, panci yang bekas dihadiahkan untuk teman dan tetangganya. Yang baru untuk kita sendiri aja, bah. Masa yang baru yang diberikan orang kita yang bekas? Seperti itulah kita. Nah, sesuatu yang tidak diperlukan sebenarnya. Nah, penuh dengan, karena yang kita harapkan adalah berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kesederhanaan yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang tidak kalah pentingnya ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita membaca beberapa poin yang bisa dilakukan dan diupayakan untuk mendatangkan rahmat, berkah, mawaddah, sakinah di dalam rumah tangga dan keluarga kita, yang berikutnya adalah menghindari pintu-pintu syaitan yang akan merusak, yang akan menghancurkan dan mengganggu ketenangan rumah tangga dan keluarga kita. Satu hal yang sebenarnya sunnah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi banyak ditinggalkan dan dilupakan oleh kaum muslimin. Sebuah hadis yang datang dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza kana junhul laili aw amsaytum fakuffu sibyanakum fa inna syaitana yantashiru hina idzin
fa idza dhahaba sa'atun minal laili fakhalluhum wa aghliqul abwaba wadhkuru ismallahi fa inna syaitana la yaftahu baban mughlaqa wa auku kirabakum wadhkuru ismallahi wa khammiru aniyatakum wadhkuru ismallahi walau an ta'rudu 'alaiha syai'an wa atfi'u masabihakum. Sunnah dan ajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika malam telah datang, menjelang di sore hari, di senja hari, pegang dan tahan anak-anak kecil kalian yang bali, yang masih merangkak, yang masih digendong, pegang. Karena sesungguhnya syaitan menyebar pada saat itu. Apabila telah masuk malam beberapa saat, silahkan lepas mereka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa aghliqul bab wadhkuru ismallah, tutup pintu dan jendela rumah kalian. Ketika menutup pintu dan jendela rumah, ucapkan bismillah, tutup bismillah, bismillah. Karena sesungguhnya syaitan tidak akan mampu membuka pintu dan jendela yang tertutup yang disertai dengan bacaan bismillah. Kemudian Nabi SAW mengatakan, tutup tempat-tempat minum kalian, ucapkan juga bismillah. Panci, ceret, teko, galon air, tempat air minum, tutup semua. Ucapkan bismillah, tutup. Wa khammiru aniyatakum wadhkuru ismallah, tutup juga tempat-tempat persediaan air kalian, bak, kamar mandi, tutup. Kata Nabi, walau an ta'rudu 'alaiha syai'an, walaupun sedikit saja, tidak tertutup semua tetapi ada kayu, lidi, hanger misalnya, tutup kan di pojoknya, sudutnya. Perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa atfi'u masabihakum, dan padamkan lentera-lentera kalian. Sunnah Nabi, hadis riwayat Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Ini untuk meminimalkan, untuk menghindari godaan-godaan syaitan, karena syaitan tidak akan senang dan tidak akan ridha melihat rumah tangga yang rahmah, sakinah, mawaddah. Geram mereka melihat rumah tangga seperti ini. Mereka tidak akan senang melihat rumah tangga yang penuh dengan ibadah, yang penuh dengan kasih sayang cinta antara suami, istri, dan anak-anaknya, orang tuanya. Maka mereka akan berusaha masuk dengan segala cara, dengan semua celah. Maka Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk menghindari pintu-pintu syaitan. Segala sebab dan segala hal yang bisa menyebabkan syaitan masuk ke sana, tutup. Salah satunya ajaran dari Nabi SAW, kalau sudah sore hari, senja, malam tiba, anak-anak dipegang, gendong, di pangku, sebentar saja. Sampai maghrib tiba, sudah sholat maghrib selesai, bisa dilepaskan, masih di dalam rumah. Jangan lupa tutup pintu, tutup jendela. Bagaimana Ustaz? Di tempat kami, ini urufnya tidak seperti itu. Kalau masih jam 6, jam 7, pintu rumah ditutup, jendela ditutup, kayaknya kita ini akan dinilai orang eksklusif, tertutup, tidak siap menerima tamu. Kami membuka pintu sebagai tanda kami siap menerima tamu. Tetapi ini sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika malam menjelang, tutup pintu, bismillah. Ketika kita akan keluar, ucapkan bismillah di malam hari. Pulang dari salat isya, pulang dari salat tarawih malam hari misalnya, kita masuk ke rumah, tutup, ucapkan lagi bismillah, sebagai upaya kita untuk menghindari syaitan masuk ke dalam rumah kita. Subhanallah. Jangan sampai rumahku surgaku semua sudah diurus tadi, kebersihan, rumah bersih, kan begitu. Canda ada di dalam rumah, ibadah masya Allah terjaga sendiri dan bersama, kan begitu. Kasih sayang dan lemah lembut sesama keluarga sudah dijalankan. Tetapi ternyata pintu-pintu syaitan tidak kita tutup, rusak akhirnya. Ini kebiasaan sebagian kaum muslimin yang kita saksikan, mereka membuka pintu. Rasulullah SAW mengatakan, fa inna syaitana la yaftahu baban mughlaqa. Dalam riwayat yang lain, ketika seorang muslim masuk ke dalam rumahnya, menutup pintu dan mengucapkan bismillah, syaitan akan berkata kepada teman-temannya, la mabita lakumul yaum, atau la mabita lakumul lailah, sudah tidak ada tempat menginap buat kalian di rumah ini, karena si pemiliknya masuk ke rumah dalam mengucapkan bismillah. Nggak bisa tidur di rumah itu.
Kalau makan malam mengucapkan bismillah sebelumnya, syaitan akan mengatakan kepada teman-temannya, la asya alakum al-lailah. Tidak ada makan malam buat kalian di rumah ini. Cari rumah lain yang penghuninya membuka dan menutup pintu tidak mengucapkan bismillah, sehingga di sanalah tempat kalian menginap. Carilah rumah yang para penghuninya makan dengan tangan kiri, makan tidak mengucapkan basmalah, di sanalah tempat mencari makan dan tempat mencari minum. Allah akan menjaga, melindungi rumah yang selalu dibuka dan ditutup dengan mengucapkan basmalah. Allah akan menjaga dan melindungi makanan dan minuman dalam sebuah rumah yang dimulai dengan mengucapkan bismillah dan diakhiri dengan hamdalah. Nah, ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga menutup tempat-tempat penyimpanan air minum, tempat-tempat makanan, bak-bak kamar mandi, tutup. Meskipun dengan hal yang sedikit, bolpen misalnya, lidi. Dalam riwayat yang lain meskipun dengan kayu ud. Ud itu artinya ranting pohon, meskipun sedikit. Ini bak kamar mandi ujungnya. Kalau tidak bisa ditutup semua, walhamdulillah. Nah, ini sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika seorang suami dan istri akan melakukan hubungan suami istri, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa untuk menjauhkan dari syaitan. Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitana ma razaqtana. Ajaran yang agung, tidak akan ditemukan dalam agama-agama yang lain. Sampai urusan berhubungan suami istri diajarkan doanya agar dijauhkan dari syaitan, tidak akan ditemukan dalam agama-agama yang lain. Islamlah agama yang sempurna, yang mengatur sampai sedetail dan sedemikian rupa. Semua ini diajarkan Nabi SAW agar kita terhindar dari syaitan, agar pintu-pintu syaitan yang akan bisa merusak rumah tangga dan keluarga kita akan terhindarkan. Ikhwati billah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian juga gambar-gambar makhluk bernyawa yang tidak dalam keadaan darurat dijauhkan, dihilangkan, dibakar. Karena malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya terdapat gambar makhluk bernyawa. Demikian juga kita jauhkan bunyi-bunyi lonceng HP misalnya, jangan pakai nada dering musik lah. Lagu terbaru misalnya, jilbab-jilbab putih. Oh, lagu lama itu ya. Lagu lama misalnya. Oh, HP kok. Nada deringnya yang bagus-bagus saja. Yang suara-suara alami. Jangan yang musik, jangan yang bernada, jangan yang lonceng. Nada dering, nada tunggu yang baik lah. Nggak usah ikut-ikutan yang konten rek titik-titik kosong-kosong terus dapat nada dering lagu, nggak usah lah. Saya yakin masih ada ini nada deringnya dan nada tunggunya pakai lagu, saya yakin masih. Karena tadi sudah terdengar sih. Mudah-mudahan sudah diganti. Jangan. Itu akan merusak surga kita, yaitu rumah kita. Syaitan akan leluasa masuk ke rumah kita. Ya wajar. Artinya ketika kita menghadapi percekcokan dalam rumah tangga, masalah konflik, teliti dulu. Sebenarnya pintu-pintu syaitan sudah kita tutup belum? Kalau pintu-pintu syaitan yang beberapa halnya telah saya sebutkan tadi belum kita tutup rapat-rapat, ya wajar kalau terjadi percekcokan, ribut rumah tangga. Kan begitu. Istrinya pencemburu, cemburunya bukan main. Kan begitu. Kalau cemburu-cemburu biasa sih boleh-boleh saja. Tapi kalau cemburunya bukan main, sampai menimbulkan cekcok, repot. Suami menuntut istrinya harus sempurna, kan begitu. Anak-anaknya pun harus sempurna, perfeksionis. Apa itu perfeksionis bahasa nggak pakai? KB pokoknya top. Nah, gitu kayaknya ya. KB top, susah. Lihat, ternyata betul. Kita kalau malam hari maghrib tiba sebelum adzan beberapa saat dikumandangkan, ternyata pintu rumah kita belum ditutup, jendela belum ditutup, tutup semua. Lubang-lubang itu ditutup. Bukan sekedar menutup, tetapi menutupnya pun dengan mengucapkan bismillah, kunci, bismillah, kunci. Semua. Nah, gambar-gambar makhluk bernyawa yang sebenarnya bisa dihilangkan. Koran, majalah, dihilangkan. Kan begitu. Dihilangkan. Hal-hal yang tidak harus punya seperti KTP, SIM, paspor dan segala macam data-data, surat-surat pentingnya sudah. Makan membaca bismillah, minum dengan membaca bismillah, semua agar kita terhindar dari pintu-pintu syaitan tersebut. Nah, ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Ketika hal-hal ini bisa kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari, maka harapan kita menjadikan rumahku sebagai surgaku akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa bersikap adil bersama keluarga. Keadilan ini yang diperlukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang keutamaan orang-orang yang bersikap adil. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muqsituna yaumal qiyamati ala manabira min nurin ala yaminir rahman wa kilta yadayhi yamin alladzina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa ma wullu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang berbuat adil pada hari kiamat nanti akan diberikan kesempatan di atas mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya, di atas tangan kanan Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman, dan kedua tangan Allah adalah kanan. Mereka orang-orang yang bersikap adil di dalam hukum dan di tengah keluarga mereka, dan orang-orang yang ada di atas kekuasaannya, pegawainya, masyarakatnya, kalau dia seorang pemimpin. Lihatlah bagaimana Nabi SAW menyebutkan keutamaan orang-orang yang bersikap adil secara umum. Kemudian Nabi SAW menyebutkan secara khusus orang-orang yang bersikap adil di tengah-tengah keluarga mereka. Keadilan dijaga. Yang satu diberi, jangan sampai yang lain tidak diberi. Jangan sampai pertentangan dan konflik di antara anak, mulanya dari orang tua. Karena ada satu yang dianak emaskan, yang satu dianak tirikan. Nah, apalagi kalau anaknya buruk rupa misalnya, bentuknya tidak menyenangkan, yang lainnya cakep-cakep, cantik-cantik, yang ini qaddarallah wa masyafa'al, bentuknya tidak menyenangkan, akhirnya dianak tirikan. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam Al-Quran, wala abdun mu'minun khairun min musyrikin walau a'jabakum. Seorang budak yang mukmin itu lebih baik daripada seorang musyrik yang membuat kalian takjub. Oh, gagahnya bukan main orangnya, kuatnya bukan main, cakepnya, tapi dia musyrik, dia kafir. Dia lebih buruk daripada seorang budak yang hitam, legam, hidung pesek, rambut keriting. Kan begitu. Gambaran orang jelek kan seperti itu. Pendek, lemu, irungnya pesek, kan gitu. Ireng, keriting, giginya kan gitu. Itu kan gambaran orang. Dan seperti itulah kita. Kita terbiasa menilai dari sisi luarnya orang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Allah tidak menilai bentuk wajah dan fisik kalian, tetapi Allah Subhanahu wa taala menilai dari hati dan amalan-amalan kalian. Jangan. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ciri-ciri orang munafik dalam surat Al-Munafiqun. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum, kan begitu. Kalau engkau lihat dan perhatikan orang-orang munafikin, tu'jibuka ajsamuhum, jasad dan tubuh mereka, fisiknya membuat kalian ta'ajub, heran. Oh, gagahnya bukan main. Nah, harus ta'ajub. Seorang ulama besar dari kalangan tabi'in atau tabi'ut tabi'in yang bernama Muhammad bin Abdurrahman Al-Aqras, dilahirkan dalam keadaan buruk rupa. Digambarkan dalam biografinya rahimahullahu taala seakan-akan beliau tidak punya leher. Itu karena kepala dan ini nempel. Kemudian ujung bahunya naik, jeleknya bukan main. Jadi bisa dibayangkan ya, ini sahih betul. Ya, saya cuma menggambarkan saja seperti apakah fisik beliau rahimahullah taala. Begini. Tapi lihat, ibunya yang memiliki sebab terbesar dalam merubah jalan hidupnya, sebab dalam merubah jalan hidupnya. Apa yang dilakukan ibunya? Dari kecil sang anak Muhammad bin Abdurrahman rahimahullah taala dipanggil oleh ibunya, ya bunayya, innaka la tajlisu fi qaumin illa adhakuk wa sakhiruk. Anakku, kamu kalau pergi kemana saja pasti jadi bahan cemoohan orang, ditertawakan orang. Bentukmu kayak gitu sih, kan jadi ejek-ejekan orang. Wah, kayak gitu lucu kan gitu, bentuknya lucu. Nah, kata ibunya, wahai anakku, yang akan membuatmu engkau tinggi, yang membuatmu akan mulia adalah ilmu. Carilah ilmu. Si kecil Muhammad bin Abdurrahman Al-Aqras ini rahimahullah ta'ala dari kecil belajar sampai menjadi ulama besar dan menjadi qadhi di Basrah atau di Mekah, Basrah atau Mekah selama 20 tahun lamanya.
Jadi jangan punya anak kok, aduh ya Allah. Ya wajar, dan itu adalah manusiawi, tabiat manusia. Ketika seorang suami mendengar istrinya hamil, ketika pas melahirkan sudah, anakku besok rupanya opo, jangan-jangan tangannya kurang satu, segala macam. Tapi kita harus siap dengan semua yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya tadi, motivasi dari ibu. Kamu itu seperti ini fisiknya. Kalau kamu ingin mulia, cari ilmu. Allah akan muliakan dirimu. Betul-betul menjadi seorang ulama besar. Jangan pandang remeh anak yang mungkin buruk rupa atau kemampuannya tidak seperti kemampuan saudara-saudaranya. Otaknya mandek maju, mundur maning. Kan misalnya gitu. Jangan bilang, waduh, yang kakak-kakaknya yang pintar-pintar disekolahkan, misalnya dipondokkan sana kemarin, kamu sudahlah di rumah aja, kamu apa yang bisa diharapkan? Jangan terucap kata-kata seperti itu. Justru seperti seorang ibu tadi, ibu dari Muhammad bin Abdurrahman Al-Aqras. Anakku, kamu begini, kamu kalau ingin maju harus pintar, kamu harus hafal Quran, kamu harus menghafalkan hadis Nabi SAW, kamu harus pintar bahasa Arab, kamu akan mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang perlu diperhatikan juga, sehingga kita bisa bersikap adil di dalam rumah, dalam keluarga. Tidak ada yang dianaktirikan. Yang punya istri lebih dari satu sama juga kan, mungkin sekaligus kaitannya ya sedikit. Yang punya istri lebih dari satu, semua istri harus bersikap adil, kepada setiap istri harus bersikap adil. Ini yang perlu diperhatikan. Nah, wallahu a'lam bishawab. Sudah melebihi batas waktu, masih ada beberapa hal, mungkin dilanjutkan pada tahun depan. Yang belum tersampaikan, istri cerdas. Wah, pembahasannya menarik ya. Istri cerdas, melayani, tidak berbuat zalim. Misalnya banyak ini. Tahun depan lah ya, insya Allah. Tahun depannya lagi. Ini pertanyaan yang menarik ini. Afwan Ustaz, kalau kita mengalah terus, menyebabkan istri menjadi berkuasa dari suami, dan suami menjadi lemah dan ditindas bagaimana? Bengkok terus. Makanya perintah Nabi SAW tadi sudah, sebenarnya hal-hal seperti ini sudah diringkas oleh Nabi tadi. Istausau bin nisa'i khaira. Berikanlah wasiat kebaikan untuk kaum wanita terus menerus. Nah, wasiat. Kalau engkau paksa dia akan patah, kalau engkau biarkan dia akan bengkok. Kan begitu. Jadi permasalahannya bukan mengalah terus ataukah tidak mengalah terus. Tapi kita dituntut untuk bisa tepat menentukan sikap mengalah. Dalam kondisi apa kita mengalah, dalam hal apa kita tidak boleh mengalah. Dalam saat-saat tertentu kita harus bersikap satu kata tidak bisa ditawar, meskipun istri tidak suka, tidak setuju. Tapi ada hal-hal yang di sana kita perlu mengalah. Kan gitu. Kita perlu mengalah. Makanya Rasulullah SAW digambarkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha tadi, beliau akan mengalah dalam hal-hal yang tidak mendatangkan dosa. Itu kesimpulan dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi permasalahannya bukan kalau kita mengalah terus. Jangan mengalah terus, saya juga tidak akan mengalah terus. Tapi kita mengalah pada bab-bab, pada hal-hal yang mungkin kita mengalah di sana, terutama kaitannya dengan urusan dunia misalnya. Sementara hal-hal yang urusannya akhirat, agama, din, nah, maka kita sebagai suami harus melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallah. Apakah menikah dalam usia muda atau segera menikah dengan harapan memperbanyak umat Nabi Muhammad SAW boleh? Apakah ada pahalanya? Boleh, dan tetap ada pahalanya. Karena Nabi SAW menunjukkan dalam bentuk perintah, tazawwajul waludal wadud fa inni mukatsirun bikumul umama yaumal qiyamah. Nikahilah wanita yang penyayang, yang banyak anaknya, karena aku akan berbangga dengan kalian dengan banyaknya umat di hadapan umat-umat yang lain, meskipun usianya masih muda. Karena pertanyaannya sekarang seperti itu, usia muda menikah untuk memperbanyak umat Muhammad boleh? Boleh. Tapi kalau kita kembalikan ke hukum pembahasan yang asal, apa hukum menikah itu sendiri? Hukum menikah ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah, ada yang makruh, ada yang haram. Maka pertanyaannya kembali lagi, kita pada tingkatan hukum yang mana ini?
Apakah kita pada tingkatan hukum yang wajib? Kalau kita sampai pada tingkatan hukum yang wajib meskipun usia muda dengan niat seperti ini ya boleh. Niat seperti ini boleh. Wallahu a'lam bishawab. Apa yang antum sampaikan kepada saya yang belum menikah dan umur saya masih kurang dari 18 tahun menjadikan saya pengen nikah. Ya, segala sesuatu ada resikonya memang. Segala sesuatu ada resikonya. Termasuk kita berbicara seperti ini, rumahku surgaku, ya resikonya yang belum menikah pengen segera menikah, kan begitu. Yang sudah menikah pengennya segera pulang ke rumah, segera praktek, kan begitu. Ya. Apa nasihat Ustadz sementara saya masih belajar sekolah? Ya, daurah ini diikuti sampai selesai, dari pertama sampai yang terakhir. 5 hari berturut-turut ikuti semua. Jangan ikuti yang rumahku surgaku saja. Jangan ikuti rumahku dan surgaku saja. Nanti ada kisah-kisah para nabi. Di sana kita akan melihat bagaimana Nabi Musa alaihissalam nikahnya umur berapa. Kan begitu. Kemudian Nabi Muhammad SAW nikahnya umur berapa, kan begitu. Kalau ngambil materinya rumahku surgaku ya itu saja. Tapi imbangi dengan materi-materi yang lain. Itu jalan yang paling mudah, singkat, padat, terus jelas. Nanti penjelasannya kan dari ustadz tersebut, bukan dari saya lagi. Afwan Ustaz, apakah hukum meletakkan Al-Quran di lantai? Hukum meletakkan Al-Quran di lantai tergantung niatannya apa. Kalau niatannya untuk menghinakan, jelas ini haram, bahkan terhitung sebagai perbuatan yang akan mengarah kepada kekufuran. Tapi kalau hukum meletakkan Al-Quran di lantai mungkin karena lupa, beda karena orang yang lupa. Kalau dia meletakkan Al-Quran di lantai karena tidak tahu hukumnya, bukan karena untuk menghinakan dan merendahkan Al-Quran, maka hukumnya adalah makruh. Karena Al-Quran termasuk syairullah. Wa man yu'azzim syairallah fa innaha min taqwal qulub. Demikian firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, itu termasuk tanda-tanda ketakwaan hati seorang hamba. Al-Qur'an adalah firman Allah, letaknya bukan di bawah tetapi di atas. Wallahu a'lam bishawab. Kalau kita beli suatu barang di toko, kemudian dapat kupon undian, apakah boleh kita isi kupon tersebut kemudian kita kumpulkan untuk diundi? Bagaimana hukum hadiahnya? Boleh. Nah, kalau tanpa merubah harga. Nah, saya kemarin belanja barang, terus ada tulisannya itu, kalau ngirimkan ini dapat hadiah paket umroh keluarga dalam kurung 4 orang dan 200 batang emas. Beli anak, tapi belum tak isi, belum tak kirim nih. Tapi kalau harganya kemudian berubah, misalnya harganya kemudian berubah, ini lain. Kalau seperti itu sifatnya hanya memang hadiah, tidak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Apa yang didahulukan oleh seorang pemuda yang ingin belajar namun dia sudah sangat ingin menikah karena takut terfitnah atau terjatuh dalam kemaksiatan? Sudahkah pemuda ini mengambil langkah-langkah untuk terhindar dari fitnah dan kemaksiatan? Itu pertanyaannya. Masih muda pengen nikah, alasannya karena takut terfitnah atau terjatuh dalam kemaksiatan. Sementara dia faktor-faktor yang menyebabkan dia terjatuh dalam kemaksiatan masih ada terus. Ya, berarti ada langkah yang harusnya dia lakukan terlebih dahulu. Apakah dia sudah berpuasa, mencoba berpuasa seperti yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa man lam yastati' fa'alaihi bisawm. Kalau dia tidak mampu menikah, hendaknya dia berpuasa. Karena berpuasa itu adalah tameng. Nah, dia bekerja misalnya di tempat-tempat yang ikhtilat, kanan kirinya perempuan misalnya cantik-cantik lagi. Karena perempuan-perempuan sekarang kalau bekerja kan pasti make upan dulu. Jadi yang jelek pun kelihatan jelek juga. Ya tetap jelek kalau dijadikan cantik nggak bisa, tetap jelek juga. Artinya hal-hal yang akan membangkitkan syahwat, membangkitkan nafsu, ini harus dijauhi dulu. Harus dijauhi dulu. Kalau betul-betul kita sudah berusaha, puasa dilakukan, kan begitu. Mondok misalnya dilakukan, mondok ya mondok, jangan keluar terus. Dari sudah mondok di sini keluar ke pasar, ke mall, ke pantai ya wajar. Mondok ya mondok sudah, di pondok terus sampai betul-betul berhasil. Kalau memang sudah semua langkah ini tidak berhasil menurut dia, sudah silahkan menikah dan hubungi bapak pengurus. Mohon nasihat untuk akhwat yang pilih-pilih ketika menikah atau jual mahal. Ya. Nasihatnya kepada akhwat agar betul-betul memilih dengan baik.
Ya memang akhwat harus pilih-pilih, gimana sih? Sebagaimana kita ikhwan laki-laki juga ingin milih-milih kan begitu. Akhwat pun ingin memilih-milih. Ketika dalam proses nazar misalnya, proses melihat dan memandang calonnya nanti, seorang akhwat pun berhak untuk mengatakan, oh nggak jadi. Meskipun ikhwannya saya mau, tapi akhwatnya nggak mau. Bagaimana? Seorang akhwat berhak, kan begitu? Berhak. Misalnya sudah ikhwannya, ciri-cirinya begini sudah lengkap seperti yang dia mau, nazar. Ikhwannya, masya Allah mau, tapi akhwatnya lihat, oh enggak. Ya jangan kecewa ikhwannya. Terus akhirnya cari obat tikus, cari kegiatan karena di rumahnya tikus banyak, akhirnya ngobati tikus, bukan karena pengen diminum obat tikusnya, enggak. Saking kecewanya bunuh tikus di rumahnya. Berhak seorang akhwat, seorang wanita menolak, berhak, karena wanita pun diberikan pilihan, kan begitu, diberikan pilihan. Tapi sekarang kita kembali kepada manakah yang lebih afdol, diterima ataukah tidak. Selama orangnya saleh, laki-lakinya saleh dan akhwatnya saleh, sama juga seperti itu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Jadi bukan masalah jual mahalnya mungkin. Mungkin kalimat jual mahal bisa dirubah itu. Ini sebenarnya untuk akhwat yang pilih-pilih sebenarnya karena pengalaman saja seperti ini. Nah, dalam arti tidak semua akhwat seperti itu, tidak. Tidak semua akhwat seperti itu. Tapi memang ada yang akhirnya aku pengennya nikah karo ustadz baik misalnya. Kalau enggak ustadz enggak mau. Lulusan Saudi apa lulusan Yaman. Nanti atau mau menikah sama ikhwan yang sudah punya pekerjaan tetap. Kalau pekerjaan tidak tetap enggak mau. Sudah punya rumah. Nah ini kebangetan kalau seperti ini. Karena rumah itu akan ada setelah menikah. Wallahu a'lam bishawab. Bolehkah seorang petugas penerima zakat mal menyalurkan zakat mal kepada fakir miskin bentuknya berupa barang? Jazakallah khairan. Dilihat maslahat manakah yang lebih besar. Manakah yang lebih besar? Seorang fakir dan miskin, tetapi kalau kita perhitungkan dan kita khawatirkan kalau diberikan dalam bentuk uang itu akan digunakan dalam hal-hal yang tidak bermanfaat misalnya, ya bisa kita berikan dalam bentuk barang yang kita pastikan akan mendatangkan manfaat untuknya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Itu tergantung maslahat. Apakah dalam memberi harus kepada sama muslim? Kalau memberi dalam bentuk hadiah kepada orang kafir pun boleh, selama itu mendatangkan maslahat. Wallahu a'lam bishawab. Kalau dalam bentuknya hadiah. Bila memberikan zakat fitrah kepada saudara dekat tapi tidak sholat, gimana? Tidak sholat sama sekali, ataukah sholatnya pas-pasan? Itu juga perlu diteliti. Nah, itu juga perlu diteliti. Kalau memang dia tidak sholat sama sekali, lebih bagus diserahkan kepada yang lain zakat fitrahnya. Nah, tetapi kita bisa memberi bukan dalam bentuk zakat fitrah, tetapi misalnya dalam bentuk uang, hadiah seperti yang saya sebutkan dalam jawaban dari pertanyaan pertama, untuk menarik hatinya dan sebagainya. Baik mana antara memberikan zakat langsung pada penerima saat penerima dan dikumpulkan dulu di masjid. Nah, ini pun kembali kepada maslahat juga. Kepada maslahat. Kalau memang di masjid di kampung tersebut memang takmir misalnya menyampaikan secara resmi, monggo bapak-bapak panjenengan yang ingin menyerahkan secara langsung silahkan. Alhamdulillah kita bisa menyerahkannya secara langsung. Tapi kalau ternyata takmir masjid dan kita aktif terlibat di masjid tersebut misalnya, membuat keputusan akan dikumpulkan di masjid dan disalurkan oleh pihak masjid, maka kita bisa melewati masjid, karena selain kita telah menyerahkan zakat fitrah, kita telah terbebas dari kewajiban, dan kita juga semakin dekat dengan masyarakat sekaligus bentuk dakwah dari kita. Wallahu a'lam. Bagaimana dengan sunnah Nabi tentang menikah lebih dari satu? Apakah yang belum lebih dari satu berarti belum menjalankan sunnah? Belum, bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Sahabat Nabi mayoritasnya malah beristri satu, sahabat Nabi. Sementara Nabi SAW memiliki lebih istri dari satu adalah keistimewaan, keutamaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Muhammad SAW. Mayoritas sahabat justru istrinya satu, mayoritas. Nah, wallahu, bukan berarti yang istrinya masih satu belum menjalankan sunnah. Nah, belum tentu.
Bagaimana bila istri tidak mau diduakan, sedang suami ingin menjalankan sunnah dan ingin menikah lagi, padahal dari segi materi mampu, segi ilmu mampu atau belum? Satu. Segi memahamkan kepada istri yang pertama sudah mampu? Perlu diperlukan. Nah, jadi bukan hanya ingin menjalankan sunnah, kemudian ternyata kita malah merusak rumah tangga. Misalnya begini, si A, saya misalnya, saya sudah punya istri, punya anak-anak, saya sudah hidup bahagia, tidak ada masalah hidup bahagia. Ketika saya ingin menikah lagi, ada kemungkinan kebahagiaan yang saya punya ini nanti akan rusak. Buat apa kita akan menukar kebahagiaan yang sudah kita punya dengan sesuatu yang masih belum jelas, kan begitu? Nah, karena faktor ketidaksiapan istri dan anak-anak kita. Belum tentu orang yang kemudian menikah 2, menikah 3, hidupnya lebih berbahagia. Wah, sudah. Sana telepon, sini telepon. Yang anak sana sakit, belum selesai, yang sini sakit. Ini minta dipulangkan orang tuanya di sana, yang ini juga lebaran ke sana, Mas. Bingung akhirnya karena ketidaksiapan materi, ketidaksiapan ilmu, ketidaksiapan mental. Diperlukan 3 modal besar untuk menikah lebih dari 1. Materi, ilmu, dan mental. Mental betul-betul laki-laki yang ya. Tapi kalau laki-lakinya lembek, gitu ya, oh ya, ya. Ini Masnya bingung. 3. Miliki 3 model itu, setelah itu temui saya. Jangan sekarang ketahuan nanti. Apa hukumnya membaca surat Al-Fatihah di belakang imam pada salat yang bacaannya dijaharkan atau dikeraskan? Hukumnya rukun salat. Tetap meskipun dalam salat yang dijaharkan, maghrib, isya, subuh, makmum tetap membaca surat Al-Fatihah. Selain itu tidak dibaca, hanya surat Al-Fatihah. Karena hadis-hadis yang menjelaskan tentang bacaan imam adalah bacaan makmum semua didhaifkan oleh para hufaz seperti Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimallahu taala di dalam tafsir Al-Qur'anil Azim. Sementara hadis la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, tidak sah salat seseorang tanpa membaca surat Al-Fatihah, tidak ada dalil yang mengkhususkannya untuk imam saja ketika dalam salat berjamaah, dalam salat jahriyah. Wallahu a'lam bishawab. Tetap membaca surat Al-Fatihah. Bagaimana cara meminta maaf kepada orang tua, bapak ibu kita pada hari raya Idul Fitri yang dikenal dengan istilah sungkem? Apakah dengan kata-kata saja sambil menangis? Menangis yang dibuat-buat namanya. Apakah boleh yang seperti itu? Bagaimana sunnahnya? Jazakallah khair. Nah, jadi memang mengkhususkan meminta maaf kepada orang tua dengan istilah sungkem di hari raya Idul Fitri memang tidak diajarkan Nabi SAW. Tetapi kita meminta maaf kepada kedua orang tua dilakukan dalam setiap saat, bukan hanya di hari raya Idul Fitri. Nah, tapi kita lakukan sebelum Idul Fitri, ketika Idul Fitri, setelah Idul Fitri, sehingga kita tidak mengkhususkan, kita tidak termasuk orang yang mengkhususkan sungkem atau tidak mengkhususkan meminta maaf kepada orang tua pada saat Idul Fitri saja. Nah, meminta maaf dengan kata-kata saja sudah boleh. Nah, sudah boleh. Tidak perlu mencium lututnya sambil menangis, nggih Pak. Anak-anak kan sudah diajari ngapalkan nyuwun pangapunten ingkang kalopatan kula, kadang-kadang lupa, apalagi. Assalamualaikum. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Apakah doa ini khusus bagi mereka-mereka yang sudah menikah? Tidak khusus bagi mereka-mereka yang sudah menikah, tapi juga bagi mereka-mereka yang belum menikah juga diajarkan. Karena yang dimaksud ya Allah berikanlah untuk kami istri-istri kami yang sudah ada ini ataukah nanti, dan anak-anak kami, dan jadikan kami sebagai imam bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi untuk kaum muslimin semua dengan maknanya masing-masing, kan begitu. Jadi tidak difahami ya Allah berikanlah untuk kami istri-istri kami dan anak-anak kami berarti yang sudah punya istri saja, tidak. Tapi kita pun yang kita bagi mereka yang belum punya istri juga dengan harapan agar istrinya kelak dan anak-anaknya kelak menjadi qurrata ayun. Ustadz, apakah ketidakharmonisan antara suami dan istri akan menyebabkan turunnya rezeki Allah pada keluarga kita? Iya, punya hubungan. Ada korelasi antara keharmonisan rumah tangga dengan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Khilaf, perbedaan pendapat, selisih, cekcok itu akan menyebabkan berkurangnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jelas. Jadi hadis-hadis yang menjelaskan tentang kurangnya barokah sehingga berkurangnya rahmat Allah yang turun dalam hal-hal khilaf yang lainnya itu berlaku juga dalam rumah tangga.
Ketika Rasulullah SAW keluar dari rumahnya, ingin menyampaikan kepada para sahabatnya, kapan malam Lailatul Qadar? Beliau sudah mendapatkan berita pasti kapan Lailatul Qadar itu. Ternyata beliau melihat ada sahabat yang sedang bertengkar, berselisih, cekcok. Kata Nabi SAW, karena percekcokan kalian, maka berita tentang Lailatul Qadar malam kapan itu diangkat kembali oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bukan cuma untuk Lailatul Qadar, tapi dalam rumah tangga. Suami istri cekcok itu akan mengurangi rezeki. Sungguh akan mengurangi rezeki. Karena cekcok, ketidakharmonisan adalah sesuatu yang tidak diinginkan oleh Islam. Sehingga termasuk bagian dari maksiat. Dan maksiat itu akan mengurangi rezeki dari Allah. Pengaruhnya besar. Keluarga yang harmonis, rezekinya akan berkah. Betul, rezekinya akan berkah. Wallahu a'lam bishawab. Ada korelasinya, hubungannya. Jadi materi kita hari ini penting sekali ya, kaitannya dengan rezeki. Ustaz, bagaimana dengan sikap seorang istri yang lebih mengutamakan orang tua, ayah dan ibunya, sementara pada suaminya kurang mengindahkan, tetapi sebagai suami berusaha untuk sabar ngalah? Apakah kesabaran suami dalam keadaan seperti ini tergolong kesabaran yang terpuji? Tentunya sikap istri seperti itu ada alasannya, kan begitu. Mengapa seorang istri lebih mengutamakan ayah dan ibunya? Ada alasannya. Pelajari alasannya, tanyakan, pelajari, teliti. Kalau memang alasannya syar'i, maka termasuk kesabaran yang terpuji. Tapi kalau ternyata alasannya tidak syar'i, alasannya tidak tepat, maka wallahu a'lam bishawab, kita bisa memberikan nasihat kepada istri seperti itu. Artinya teliti dulu alasan-alasannya. Ustaz, bagaimana kita membaca bismillah ketika di dalam kamar mandi, ketika kita menutup bak mandi? Syukran. Ucapkan basmalah selama tidak di atas kakus. Selama tidak di atas kakus. Kakus yang jamban itu ya. Cukup, wallahu a'lam bishawab. Atau mungkin dari luar mengucapkan basmalah tidak ada masalah. Antara jeda waktu kita masuk kamar mandi, bawa penutupnya bismillah, baru diletakkan di atas baknya, itu pun juga tidak masalah. Wallahu a'lam bishawab. Cukup, mudah-mudahan yang sedikit ini berbarokah, dan semoga apa yang kita sampaikan ini benar-benar semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita diberikan keikhlasan dalam berucap dan beramal. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan serta tutur kata yang tidak berkenan di hati. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu merupakan cahaya yang dilemparkan ke dalam hati, sementara maksiat akan memadamkan cahaya. Ikuti selalu 101.4 FM Radio Al-Mansuroh Purbalingga, radio penambah ilmu dan penyejuk hati.